Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprianto S. Hamsa dari kelas A Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 22. Di sini saya akan membuat tugas presentasi mengenai mesin 4 tak dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Monika Pratiwi SPD MPDT. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai mesin 4 tak. Sebelum menjelaskan lebih dalam, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu mesin 4 tak. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Pada mesin 4 tak ini dia mempunyai beberapa bagian dan juga ciri utama. Untuk bagian-bagiannya itu ada yang pertama head cover, cylinder head, ada cam kain, ada kain tensioner, cam kain guide, connecting rod, ada juga cam shaft, ada cam kain sprocket, rocker arm, valve spring, ada valve juga, ada silinder, piston ring, ring oli, piston pin, piston, ada cam kain sprocket, ada crankcase, ada crankshaft, dan juga memiliki ciri-ciri utama, yakni untuk mesin 4 tak memiliki ciri utama memiliki katup masuk dan katup buang, memiliki mekanisme penggerak katup, dan juga proses kompresi terjadi di atas piston. Dan untuk satu siklus mesin 4 tak itu sama dengan 2 putaran crankshaft dan 4 gerakan piston. Artinya untuk 4 langkah yang ada di mesin 4 tak itu memerlukan 2 putaran crankshaft, yang dimana setengah putaran terjadi 1 langkah. Untuk 1 putaran terjadi 2 langkah, 1,5 putaran terjadi 3 langkah, dan 2 putaran crankshaft terjadi 4 langkah. Dan untuk setengah putaran sama dengan 120 derajat, yang dimana itu terjadi 1 langkah, dan juga berarti bahwa di 4 gerakan piston memerlukan 720 derajat untuk 2 putaran crankshaft. Pada mesin 4 tak itu memiliki 4 langkah, diantaranya yaitu langkah hisap, langkah kompresi, ada juga langkah usaha, dan terakhir langkah buang. Untuk langkah hisap, prinsip kerjanya yaitu pergerakan pistonnya ini dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan untuk posisi katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Dan proses yang terjadi yaitu kevakuman dalam ruang silinder mengakibatkan campuran udara dan bensin dari karburator masuk ke ruang silinder melalui katup masuk yang terbuka. Langkah kedua yaitu langkah kompresi, yang dimana pergerakan pistonnya itu dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dan untuk posisi katupnya ini, katup masuk dan buangnya ini tertutup dua-dua agar supaya tidak ada udara yang masuk. Proses yang terjadinya ini, yang pertama campuran bahan bakar dan udara dikompresikan di dalam ruang bakar sehingga mencapai tekanan dan suhu yang tinggi. Kemudian proses yang kedua yang terjadi beberapa derajat sebelum ke titik mati atas, busi memercikan bunga api. Artinya busi ini memercikan bunga api sebelum pergerakan pistonnya ini ke titik mati atas. Kemudian
Ada langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha, yang dimana pistonnya ini dari titik mati atas ke titik mati bawah. Karena tadi akhirannya dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka ini untuk langkah usaha itu mulainya dari titik mati atas ke titik mati bawah. Untuk itu posisi katupnya itu katup masuk masih tertutup dan juga katup buang masih juga tertutup. Ini agar supaya tidak ada yang mengganggu, udara yang mengganggu pada proses pembakaran. Dan proses yang terjadi ini pada saat busi menyala dan membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah bertekanan dan bersuhu tinggi, maka terjadilah proses pembakaran ataupun ledakan. Energi dari ledakan ini kemudian mendorong piston ke bawah. Nah, itu untuk langkah usaha. Ada langkah ketiga, yaitu langkah buang, yang dimana pergerakan pistonnya ini tentunya dari titik mati bawah ke titik mati atas seperti yang saya jelaskan tadi, dimana akhiran itu maka dimulai dari itu juga. Dan untuk posisi katupnya ini katup masuk tertutup dan katup buang terbuka sesuai dengan nama langkahnya, yaitu katup buang, maka katup buangnya terbuka dan katup masuknya tertutup. Ini kebalikan dari langkah hisap yang tadi. Untuk proses yang terjadi, gas sisa hasil pembakaran didorong piston keluar melalui saluran buang dan muffler atau knalpot menuju ke udara luar. Artinya ini sisa-sisa pembakaran didorong piston keluar untuk membuang sisa-sisa hasil pembakaran menuju udara melalui knalpot. Dan itulah prinsip kerja dan juga sedikit penjelasan mengenai mesin 4 tak. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terutama terhadap dosen pengampu Ibu Monica Pratiwi SPD MPDT, dan juga kepada teman-teman. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.